Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari seluruh bab yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Jadi dalam mata kuliah ini menjelaskan 10 bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Bab kedua berisi mengenai kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya dalam bab 2 ini membahas mengenai pengertian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Indonesia, bagaimana penyelenggaraan kekuasaan hakiman di Indonesia sebelum amandemen, di mana menjadi wewenang Mahkamah Agung. Dan setelah amandemen muncullah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, bab 3 berisi mengenai Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini membahas mengenai latar belakang pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak lepas dari dinamika demokrasi. Kemudian membahas tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama adalah untuk mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian untuk pembubaran partai politik, dan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 4. Membahas mengenai sumber-sumber hukum acara konstitusi, yaitu undang-undang atau peraturan, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan doktrin. Kemudian yang bab 5 membahas mengenai asas-asas hukum acara peradilan konstitusi. Yang pertama adalah asas penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas independensi dan imparsialitas peradilan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas ius curiae novit atau peradilan dilarang untuk menolak perkara, asas hakim bersifat aktif, dan asas keseimbangan untuk didengar. Kemudian di bab 6 itu membahas mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di sini sudah dikenalkan mengenai judicial review dan judicial preview. Judicial review sendiri adalah pengujian undang-undang, yaitu setelah menjadi undang-undang sebagaimana yang dilaksanakan pada model Indonesia sebagai judicial review. Kemudian model pengujian sebelum diberlakukan sebagai undang-undang tetapi telah mendapatkan persetujuan bersama seperti yang dipraktekkan di Prancis dan disebut sebagai judicial preview. Bab 7 membahas mengenai penyelesaian sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Undang-undang Dasar. Kontrol antar lembaga negara dijalankan dengan mekanisme checks and balances. Sebagai implikasi adanya mekanisme ini, maka hubungan yang sederajat itu ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangannya masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Nah, jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Pada bab 8 membahas mengenai hukum acara pembubaran partai politik. Di sini dijelaskan mengenai pengertian dan kedudukan partai politik, kemudian siapa yang berhak menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik. Yang dijelaskan dalam bab ini adalah pemerintah sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Kemudian sejauh ini Indonesia belum pernah, Mahkamah Konstitusi belum pernah membubarkan partai politik. Bab 9 mengenai hukum acara sengketa pemilihan umum. Di sini jelaskan pengertian pemilu, yaitu berasal dari kata general election, yaitu dalam kamus hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi legislatif dan eksekutif. Yang terakhir, atau bab 10 mengenai hukum acara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Di sini dijelaskan mengenai pemakzulan, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dari jabatannya. Berikutnya, dari semua bab yang telah dipelajari dalam mata kuliah ini, yang paling ingin saya telaah lebih dalam adalah mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan di Indonesia setiap tahun. Nah, sebagai ikon dari
sistem demokrasi itu sendiri, yang mana di setiap tahun, di setiap kegiatan pemilu itu pasti ada saja kasus mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan di sini menurut saya itu menjadi kasus yang paling rentan terjadi, serta mengenai sistemnya harus benar-benar diperhatikan. Maka dari itu saya ingin lebih menelaah bagian ini atau materi mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.